Forum ini sebenarnya berdiri sendiri, jadi kami dibentuk oleh anak-anak yang benar-benar peduli sama lingkungan. Penumpukan sampah meningkat Betul, banget ya, setuju. contohnya kayak sisa-sisa makanan. Terjadi juga banyak yang masyarakat yang buang sampah sembarangan di Bukit Kebo. Kebetulan selama 5 tahun berlangsung Duta Lingkungan ini, dari SMK 4 belum ada yang lolos sama sekali. Jadi insecure sama SMA lain yang lebih favorit. Halo Tribuners, seperti yang kita ketahui ya, isu lingkungan itu merupakan salah satu nih permasalahan yang sangat membutuhkan perhatian semua elemen masyarakat. Termasuk diantaranya adalah anak muda ya. Kita anak muda ya Rohan ya, sama seperti saya dan juga Rohan. Nah Tribuners, ada begitu banyak cara yang bisa dapat kita lakukan untuk terlibat nih atau terjun langsung terkait dengan bagaimana manfaatkan lingkungan dan juga menjaga lingkungan kita. Salah satunya Tribuners ya adalah dengan cara mengikuti pemilihan Duta Lingkungan. Nah untuk Tribuners pada hari ini bersama dengan Bella di Obsesif sudah hadir nih adik kita Muhammad Rohan selaku Duta Lingkungan tahun 2021. Halo Rohan. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Tribuners, ini secara tidak sengaja ya, ini baju kita berdua sama nih warna hijau-hijau ya Tribuners, cocok sekali dengan tema kita pada hari ini. Oke Rohan, kalau boleh tahu nih kira-kira kesibukan kamu sejauh ini tuh apa saja? Kalau untuk kesibukan Ron sendiri, karena masih SMK ya Kak, jadi Oke, kurang lebih sih kita berdua masih SMK. Gimana? jadi masih sekolah online, sekolah daring, juga ngerjain tugas-tugas sama sibuk di Duta Lingkungan buat nyiapin event-event yang bakal kita laksanakan. Wah luar biasa banget ya Tribuners ya, Rohan ini masih SMK sama saya kurang lebih juga masih SMA ya, sekitar 5 tahun yang lalu tapi. Nah tapi udah terjun langsung nih, terlibat langsung terkait dengan bagaimana menjaga lingkungan dan juga seperti disampaikan tadi Tribuners, Rohan ini merupakan seorang Duta Lingkungan tahun 2021. Nah sebelum kita lanjut ya terkait dengan pengalaman kamu yang bisa kamu bagikan nih kepada teman-teman semua, mungkin bisa sedikit kamu jelaskan ya atau mengenalkan kepada kami semua terkait dengan Forum Duta Lingkungan ini sendiri, mulai terbentuk seperti apa dan kemudian tujuan dari forum ini tuh dibentuk apa sebenarnya Rohan? Oke, baik Kak. Jadi untuk Forum Duta Lingkungan Hidup sendiri sudah terbentuk sejak tahun 2015. Oke, 5 tahun lalu ya? Iya, 5 tahun lalu. Jadi forum ini sebenarnya berdiri sendiri. Jadi kami dibentuk oleh anak-anak yang benar-benar peduli sama lingkungan. Oh oke. Jadi emang pada saat itu banyak banget kan masih anak-anak muda yang gimana nih kalau kita misalnya bikin forum yang terjun langsung dan peduli sama lingkungan. Dan alhamdulillah pada tahun 2015 bisa terbentuk dan kita langsung dilirik oleh Dinas Lingkungan dan sampai saat ini kita sudah langsung disupport sama Dinas Lingkungan, Kak. Oke, berarti memang inisiatornya itu anak muda, penggeraknya anak muda seperti itu ya Rohan ya? Iya, benar Wah, banget, luar biasa Kak. banget loh Tribuners. Dan untuk saat ini tuh gimana? Apakah DLH sendiri menaungi ataukah hanya sejauh ini masih merupakan pendukung saja seperti itu? Kalau untuk saat ini kita sudah disupport Kak, tapi untuk dinaungi masih belum karena kita masih dalam progres OTW buat dinaungi nih. Jadi insya Allah pada tahun depan di awal Januari itu kita udah ada yang namanya sidang musyawarah besar dan di situ SK kita bakal keluar dan jadi forum kami jadi forum yang legal. Wah, alhamdulillah. Berarti mulai tahun depan kira-kira DLH sendiri bakal terjun langsung nih untuk menaungi teman-teman dari Duta Lingkungan sendiri seperti itu? Iya, benar Kak. Oke, wah, luar biasa banget Tribuners ya. Nah kalau boleh tahu nih Rohan, kira-kira tuh tugas utama dari seorang Duta Lingkungan itu sebenarnya apa sih? Kalau untuk tugas utama yang pasti karena kita sudah terpilih jadi duta, yang namanya duta kan pasti kayak role model buat anak-anak muda di Kota Balikpapan. Jadi gimana caranya kita bisa jadi pelopor untuk menginisiasi anak-anak muda untuk lebih cinta dan peduli terhadap lingkungan seperti itu Kak. Karena kan lingkungan kan sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, dan berarti sudah berjalan sekitar 5 tahun terakhir ya? Iya, dan pemilihannya itu setiap tahun? Iya, setiap tahun Kak. Oke, kalau boleh tahu ada berapa finalis ya setiap tahun? Untuk tahun-tahun sebelumnya dari tahun 2015 sampai 2019 itu ada 24 finalis, 12 putra, 12 putri. 2020 kita sempat berhenti dulu karena pandemi yang meningkat banget dan alhamdulillah di 2021 ini jadi 20 Kak, 10 putra dan 10 putri. Untuk range pemilihannya itu, umur finalis itu berapa sih? Dari minimal sampai maksimal nih kira-kira. Tahu tahun depan saya bisa ikut ya kan Tribuners? Kalau kemarin dari kelas 7 SMP sampai kelas 12 SMA Kak. Udah lewat sih.
Oke, berarti memang bisa dikatakan ini remaja-remaja ya, seperti itu peruntukannya. Iya, benar Kak. Oh, oke. Nah, kalau boleh tahu nih Rohan, terkait dengan pemilihan ini sendiri, program-program apa saja sih sudah dijalankan oleh Duta Lingkungan Hidup dan juga teman-teman dari forum untuk tahun 2021 ini? Kalau untuk 2021 ini pada awal banget tuh kita pertama kali mengadakan Bling Ramadan. Oke, apa itu? Jadi Bling Ramadan itu adalah singkatan dari bersih lingkungan di bulan Ramadan, yang dimana di situ kami dibagi menjadi 5 kelompok Kak. Jadi dari 5 kelompok ini kita mengadakan buka puasa bersama di 5 kecamatan yang berbeda-beda. Jadi contohnya aja waktu itu Rohan dapat di Balikpapan Tengah dan itu berlangsung di Masjid Asyidik Balikpapan. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu pastinya kampanye tentang pengurangan sampah di bulan Ramadan. Karena kan menurut survei yang sama-sama kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini penumpukan sampah meningkat banget ya. Contohnya kayak sisa-sisa makanan. Jadi dari situ kita mengampanyekan tentang pengurangan sampah di bulan Ramadan. Baru setelah itu kita buka puasa bersama dengan Ikatan Remah Masjid di Balikpapan Tengah dan masyarakat di sekitarnya. Oke, luar biasa banget ya Rohan ya. Tribuners, kita udah bicara sedikit ya terkait dengan teman-teman sendiri dari Duta Lingkungan. Nah, ini lebih dalam lagi sih Rohan, saya mau tanyain soal pengalaman kamu sendiri ketika mengikuti ajang ini. Nah, kira-kira adakah mungkin pengalaman bisa kamu bagikan nih, mungkin mulai dari awal pendaftaran kamu, kemudian mengikuti ajang ini sendiri sampai bisa kemudian terpilih menjadi Duta Lingkungan tahun 2021, apa yang bisa kamu bagikan? Yang pasti karena emang Rohan hobinya organisasi Kak, jadi dari 2019 tuh emang udah bener-bener pengen banget buat ikut Duta Lingkungan. Karena pada saat 2019 tuh kebetulan Rohan nonton tuh finalnya Duta Lingkungan tahun 2019 dan di situ kayak ngeliat wah keren banget nih Duta Lingkungan bisa kayak menginspirasi banyak anak muda. Jadi dari situ Rohan tertarik dan setelah Rohan masuk pada saat awal seleksi itu yang pasti yang pertama itu mental sih Kak, karena kan kita bersaing dengan ratusan anak muda di Kota Balikpapan. Jadi itu emang bener-bener mentalnya diadu banget. Baru habis itu tentang pemahaman, tentang seputar lingkungan. Dan kalau di Duta Lingkungan tuh ada yang namanya 4B Kak. Jadi behavior, itu attitude, terus brain, gimana otak kita, kecerdasan, terus beauty tentang gimana penampilan, grooming dan lain sebagainya, dan yang terakhir brave tentang percaya diri. Jadi 4B itu Rohan lebih dapetin lagi, lebih dapat pemahaman lebih saat masuk di Duta Lingkungan. Oke, nah waktu kamu mengikuti ajang ini sendiri, tentu kan ada hal-hal yang atau program yang kamu usung seperti itu. Mungkin bisa kamu bagikan nih ke teman-teman, kira-kira program apa sih sebenarnya kamu cetuskan pada saat itu mungkin gitu, atau konsep yang terpikirkan di kamu saat itu sehingga kemudian kamu terpilih nih sebagai Duta Lingkungan? Kalau untuk program kerja sebenarnya kurang lebih sih Kak sama teman-teman yang lain pada saat itu. Jadi kayak kita lebih langsung terjun ke lapangan untuk mengkampanyekan dan juga menginisiasi anak-anak muda supaya lebih peduli terhadap lingkungan. Contohnya saja pada saat itu yang lagi viral banget di Balikpapan tentang Bukit Kebo, dan juga di situ terjadi juga banyak yang masyarakat yang buang sampah sembarangan di Bukit Kebo. Jadi di situ kita terjun langsung, kita membersihkan, dan itu kita mengajak duta lain, duta anti narkoba dan juga masyarakat sekitar untuk mengumpuli sampah-sampah yang ada di Bukit Kebo itu sih Kak. Terus juga lebih bergerak lagi di sosial media. Jadi kita tidak hanya bergerak secara offline, tapi di online itu juga kita gerak juga. Jadi kayak kita pasang campaign, terus poster dan lain-lain. Karena kan di era yang modern ini, khususnya anak-anak muda banyak banget menggunakan Instagram dan lain-lain. Jadi dari situ kita juga bisa mengedukasi anak-anak muda Kak. Wah, luar biasa banget. Kalau boleh tahu itu pemilihan ajangnya itu berapa lama itu diselenggarakannya? Kalau untuk pemilihan kemarin kita ada sekitar 2 bulanan Kak. 2 bulanan, oke. Iya. 2 bulanan penuh seperti itu? Bersaing dengan 24 finalis lainnya atau bagaimana? Yang pertama, menghadapi ratusan itu ada seleksi tertulis, wawancara, sama presentasi. Wow. Itu kurang lebih ada sekitar 3 hari Kak. Baru habis itu dari 3 hari itu langsung terpilih 20 besar, 10 putar 10 putri, dan yang dari 10 putar 10 putri ini yang kayak ada 2 bulanan kita bersaing lagi. Oke, kalau boleh tahu tuh ketika mengikuti ajang itu persiapan apa saja sih yang kamu lakukan?
Kalau untuk persiapan yang pasti belajar lagi tentang isu-isu lingkungan yang di Kota Balikpapan dan juga isu-isu lingkungan di situasi pandemi seperti ini. Terus juga lebih mendalami lagi seputar public speaking sama kan di Duta Lingkungan ada namanya Malam Bakat. Jadi lebih mendalami lagi bakat yang bakal ditampilin saat Malam Bakat nanti. Oke, luar biasa banget ya. Tribuners itu menghadapi ratusan loh. Karena di pikiran saya tuh yang mendaftar tuh mungkin sekitar puluhan gitu ya. Kemudian diseleksi sampai dengan 24 finalis, tapi ternyata ratusan ya. Iya, Kak. Dan itu setiap tahun selalu ratusan seperti itu? Setiap tahun selalu tembus ratusan, Kak. Wow, luar biasa banget loh kamu, Rohan. Dan kalau boleh tahu nih, ketika mengikuti ajang tersebut, pernah nggak sih kamu ngerasa mungkin rendah diri, nggak percaya diri, seperti itu dengan kemampuan kamu sendiri? Sebenarnya ada banget sih Kak rasa itu, karena kan Rohan kan dari SMK 4 nih. Jadi pada saat itu bawa nama SMK 4 dan kebetulan selama 5 tahun berlangsung Duta Lingkungan ini dari SMK 4 belum ada yang lolos sama sekali. Jadi kayak insecure sama SMA lain yang lebih favorit. Jadi kayak insecure dan pada saat mendaftar juga itu Rohan cuma bertiga, 2 cewek 1 cowok dari SMK 4. Jadi dan cuma kamu yang lulus? Iya, cuma Rohan yang lolos. Oke, berarti bisa dibilang kamu ada pasangan ya seperti itu? Kalau untuk Duta Lingkungan enggak Kak, jadi nanti pasangannya ditentukan sesuai tinggi badan pada saat udah keterima. Oke, berarti 24 itu 12 laki-laki dan 12 perempuan seperti itu? Iya, benar. Oke, dan sejauh ini kamu bekerja samanya dengan Duta Lingkungan yang satunya atau bagaimana tuh, Rohan? Untuk saat ini kalau kita kerjasama ya ber-20 itu sih Kak kerjasama. Oke, ber-20 itu kerjasama meskipun yang terpilih sebagai Duta Lingkungan tahun ini adalah kamu seperti itu. Oke, luar biasa ya Tribuners ya. Ini nggak melupakan loh, mungkin meskipun finalis yang lainnya nggak terpilih tapi tetap bisa kerjasama bareng seperti itu. Nah kalau boleh tahu nih Rohan, kamu udah cerita panjang kan terkait dengan ajang ini sendiri. Manfaat apa saja sih yang kamu dapetin ketika kamu mengikuti ajang pemilihan ini? Yang pasti manfaatnya yang pertama nambah relasi ya Kak. Iya. Jadi ketemu sama orang-orang hebat, anak-anak muda yang peduli sama lingkungan. Terus juga kita sering sharing materi, sering sharing pengalaman. Jadi dari situ nambah lagi tentang pemahaman seputar lingkungan dan lain-lain. Terus juga nambah pemahaman seputar lingkungan. Terus juga nambah kemampuan public speaking karena di dalamnya kan kita juga sering banget belajar tentang public speaking. Kemudian ilmu-ilmu tentang organisasi itu bisa Rohan terapin juga di organisasi Rohan di sekolah. Jadi kan Rohan kebetulan ada ikut OSIS. Jadi ilmu yang Rohan dapetin di Duta Lingkungan bisa lagi Rohan terapin di organisasi di sekolah kan. Oke, berarti mesti katakan ya Tribuners ya, Rohan ini cukup aktif maupun di bidang akademis maupun di luarnya juga ya seperti Tribuners. Dan dengan adanya ajang ini aku setuju banget sih seperti kamu katakan tadi bahwa memang segala sesuatu yang kamu dapatkan di sekolah tuh bisa diterapin langsung ke masyarakat seperti itu ya. Luar biasa banget Rohani. Terkait dengan ajang ini sendiri, kira-kira kalau misalnya teman-teman kita Tribuners nih, anak-anak muda di luar sana yang pengen mengikuti pemilihan Duta Lingkungan ini tuh caranya gimana sih untuk mendaftarkan hingga nanti bisa mengikuti seleksi ini sendiri? Oke, baik Kak. Kalau misalnya berkaca dari pemilihan tahun lalu, yang pasti jangan lupa pantengin terus Instagram Forum Duta Lingkungan Indo Balikpapan. Itu ada di @fdlh_bpn. Jadi di situ ada tata caranya dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu, yang terpenting kita harus siapin berkasnya dulu sih Kak. Apa saja itu berkasnya? Kalau berkas sebenarnya nggak terlalu ribet, cuman surat keterangan dari sekolah sama kartu pelajar, terus nanti ada formulir pendaftaran dari kita. Jadi teman-teman bisa ngambil di Dinas Lingkungan. Nanti ada kita juga yang jaga. Kemudian lebih disiapin lagi lebih ke kapasitas diri kita sendiri, mulai dari public speaking, terus juga penampilan, percaya diri dan lain-lainnya. Oke, nanti kalaupun ajangnya itu kira-kira ada apa ya? Ada tes macam apa? Tes apa saja yang akan dilakukan itu? Baik, kalau untuk tesnya sendiri yang pertama ada tes tertulis Kak. Kalau kemarin Rohan ada tes tertulis tuh ada 20 pilihan ganda, 10 isian sama 3 esai. Oke, dan ada wawancara juga? Iya, setelah tes tertulis ada tes wawancara, itu ibaratnya kayak jantungnya dari seleksi. Oke, dan itu bersama siapa saja itu yang diwawancara itu? Kalau wawancara kemarin jurinya dari angkatan 2016, 2017 dan juga ada Kak Sierra Putri Indonesia Kalimantan Timur. Itu juga jadi juri kami. Jurinya. Wow, itu bisa bikin deg-degan sebenarnya Tribuners ya. Dan kalau boleh di-reveal nih sedikit nih pertanyaan apa saja tuh yang biasanya ditanyakan oleh teman-teman juri ini? Kalau untuk tes wawancara kemarin lebih ke personality sih Kak, lebih ke diri kita sendiri itu gimana, terus juga
Kebetulan tahun 2021 kan temanya Persona Mandala, Kak. Jadi Oke, dan setiap tahun pasti beda ya iya. temanya. Jadi itu lebih ditanya juga tentang pemahaman tentang Persona Mandala itu sendiri. Oke, berarti untuk setiap pemilihan atau ajang ini, tiap tahunnya nanti pengumumannya itu terkait dengan pendaftaran, kemudian temanya seperti apa, itu bisa dipantengin oleh teman-teman di Instagramnya, seperti itu. Iya, benar banget, Kak. Oke, terakhir nih Rohan, terkait dengan obrolan kita ya pada hari ini. Ada nggak sih hal-hal yang menjadi harapan kamu nih selaku Duta Lingkungan tahun 2021 terkait dengan bagaimana nih masyarakat, terlebih lagi anak muda ke depannya supaya lingkungan kita yang ada di Kota Balikpapan ini tuh bisa lebih terjaga? Ada nggak sih harapan tertentu dari kamu? Kalau untuk harapannya yang pasti ya kita sebagai anak muda harus lebih care lagi sih Kak sama lingkungan, karena kan ke depannya juga pasti kita bakalan terus berhubungan sama yang namanya lingkungan. Setuju. Jadi kita lebih memperhatikan lagi, lebih peduli, mulai aja dari hal-hal kecil kayak membuang sampah pada tempatnya dan lain-lain. Terus juga kalau misalnya teman-teman berminat, banyak banget kan komunitas atau forum-forum yang bergerak di bidang lingkungan, contohnya Duta Lingkungan, terus ada Green Generation, Putra-Putri Generasi Hijau, itu ada banyak banget. Dan dengan kita masuk organisasi yang bergerak di bidang lingkungan, dari situ juga kita bisa lebih punya panggung lagi lah buat menginisiasi teman-teman lainnya lagi, Kak. Oke, luar biasa banget Rohan ya, Tribuners. Saya masih muda tapi udah aktif nih, dan lebih hebatnya lagi karena dia memiliki kesadaran terkait dengan bagaimana manfaatkan lingkungan dengan baik, kemudian juga menjaga lingkungan. Dan kita berharap ya Rohan ya, ke depan ini nanti masyarakat kita, terlebih lagi anak muda tuh bisa lebih aktif lagi nih terkait dengan isu-isu lingkungan yang ada di Kota Balikpapan sendiri. Dan Tribuners, untuk itu ya, Januari ya Rohan ya, tanggal berapa? Insya Allah di akhir Januari, Kak. Mulai di akhir Januari, makanya dijaga-jaga Tribuners ya di akhir Januari gitu ya, ditandain di kalender masing-masing. Dan juga jangan lupa nih, ketika kalian ingin mengikuti ini, jangan cuma pantengin tanggalnya aja, tapi kalau bisa belajar juga seperti itu, karena kan ada tes wawancara dan tes tulis lainnya, kan Rohan? Oke, terima kasih Tribuners sudah menyaksikan Obsessive kali ini, dan semoga saja sesuai dengan namanya ya, obrolan seru santai kali ini tuh bisa menginspirasi kalian terkait dengan isu lingkungan yang ada di Kota Balikpapan. Untuk itu Tribuners, saya Bella Evangelista dan juga saya Rohan. Pamit undur diri dan sampai jumpa di Obsessive berikutnya. Bye.